Ih, kamu lebay banget deh kalau hari Jumat suka pakai baju pembina pramuka. Ya ini logonya pembina, ini pembina. Kamu kan cuma guru RA kok. Lebay banget sih kalau di Jumat pakai baju-baju pembina pramuka. Ya biarin aja, gue sih pede aja karena aku waktu sekolah selalu aktif di pramuka dan punya jabatan yang berurutan. Aku juga sudah sering menjadi pembina waktu jadi penegak. Aku selalu menjadi pembina upacara ketika terjun mengajar pramuka di sekolah-sekolah SD. Aku itu pembina loh selalu. Jadi aku berurutan sekolahnya itu, aku kan bener nggak pernah sekolah yang main-main, dari siaga, penggalang, penegak, jadi bantara. Aku punya jabatan juga di pramuka, jabatanku juga lumayan tinggi ya, kerani gitu ya, walaupun bukan ketua, cuma kerani ya, lumayan lah dibanding yang nggak punya jabatan. Terus ketika terjun ke lapangan aku jadi pembina upacara selalu kan. Kalau melatih pramuka kan, sebelum latihan pramuka itu wajib wajib main nih ya, wajib main. Seluruh adik-adik itu apel ya, kan sore hari apel pramuka ya. Apel itu wajib, walaupun tidak ada yang mengawasi. Kadang-kadang kepala sekolah SD-nya kan sibuk ya, kepala SD sekolah sibuk, tapi kita sebagai penegak yang bertanggung jawab untuk mengajar pramuka sama adik-adik itu kan wajib berjalan terus gitu ya. Di situ ada apel, ada yang melatih cara upacara yang benar, terus mengibarkan bendera juga, terus ada pembina, kan aku selalu jadi pembina terus selain punya jabatan di pramuka juga ada jabatan lebih tinggi lagi ya. Itu adalah jabatan yang lebih tinggi. Itu dulu aku pengalaman di pramuka itu gabungan ya, gabungan dari sekolah-sekolah. Kalau saya dari madrasah, saya wakil dari madrasah, anak madrasah Kemenag. Itu digabung dengan penegak-penegak dari kayak STM Ma'arif, dari SMK, STM Muhammadiyah, SMK Giripuro, SMA Negeri. Jadi untuk yang aktif menjadi penegak ketika digabung di Sanggar dengan sekolah-sekolah sekecamatan, ada SMK, STM dan lain-lain. Itu kemudian ada seleksi jabatan namanya pasukan tunas muda. Untuk menjadi pasukan tunas muda itu ada seleksinya. Itu kita juga harus apal namanya janji pramuka. Janji pramuka itu kan ada 2, Trisatya dan Dasadharma. Trisatya itu ada 3, Dasadharma ada 10 yang harus dihafalkan. Trisatya aku masih ingat sedikit karena dulu apal sekali ya. Trisatya Pramuka, demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh. Yang pertama, menjalankan kewajibanku kepada Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila. Kedua, menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat. Jadi itu bisa bermanfaat ketika kita sudah terjun di masyarakat. Yang ketiga, menepati Dasadharma. Kemudian setelah itu membaca Dasadharma yang isinya ada 10. Itu dulu aku sangat hafal tapi sekarang sudah lupa. Ternyata benar sangat bermanfaat ketika kita sudah keluar dari sekolah.
ketika terjun ke masyarakat, pengamalan-pengamalan di pramuka itu sangat bagus ketika kita sudah di masyarakat. Pramuka itu tidak sombong. Tidak sombong itu selalu punya empati kepada orang yang lebih tua. Kita harus mempersilahkan diri dulu kepada orang yang lebih tua untuk duduk ketika misalkan di bis atau di mana-mana. Kita tidak boleh egois untuk keuntungan diri kita sendiri. Itu yang saya pelajari. Kemudian kakak-kakak aku di pramuka itu setelah kita keluar dari sekolah nanti pokoknya kalau yang tidak di pramuka itu enggak, itu bukan apa ya namanya, itu beda kelompok gitu ya. Kan ada anak-anak yang aktif di pramuka sama anak-anak yang enggak aktif. Itu nanti kalau sudah terjun di masyarakat itu katanya beda. Oh iya, ternyata bener juga ya. Kalau sekarang kan yang menjadi guru, ketika terjun menjadi guru, kemudian digemblenglah menjadi pembina kayak gini ya, itu mereka belum tentu waktu sekolah punya pengalaman di kepramukaan juga, karena kan di sekolah itu tidak diwajibkan ikut pramuka. Belum tentu mereka yang pakai seperti ini mereka waktu sekolah itu aktif dengan gerakan-gerakan pramuka waktu sekolah. Dan kalau saya dari madrasah, insya Allah tidak kalah ilmunya dengan dari SMA, dari SEMEA, STM. Saya masih ingat sampai sekarang.